وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kembali ngaji kita kitab Fikih Sunnah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita syukuri bersama atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya baru saja kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Bahkan dengan diberikan kesabaran untuk i'tikaf sejenak sampai dengan nanti waktu Isya untuk mendengarkan beberapa atau sedikit ilmu agama. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, kita masih bicara mengenai fikih sholat berjamaah di dalam kitab Fikih Sunnah, memasuki poin yang ke-17. Pertanyaannya adalah apakah boleh seseorang yang sudah berada dalam sholat berjamaah itu kemudian memisahkan diri, membatalkan jamaahnya, maksudnya menjadi sholat sendiri dalam keadaan jamaahnya masih sedang berlangsung, gitu ya. Maka ini dibahas dalam kitab Fikih Sunnah ini. Tentu saja nanti ini merupakan karya seorang ulama, yaitu Syekh Sabiq rahimahullah ta'ala, yang mungkin juga ada perbedaan pandangan kalau dalam kitab yang lain, itu nggak ada masalah. Makanya kita sebut ini ada dalam kitab Fikih Sunnah. Bismillah. Jawazu mufaraqatil imam li udhrin. Jawabannya adalah boleh memisahkan diri dari imam karena atau apabila ada uzur. Bagaimana penjelasannya? Yajuzu liman dakhala sholata ma'al imam an yakhruja minha biniyatil mufaraqah. Dibolehkan bagi orang yang sudah masuk di dalam sholat, artinya sudah sholat bersama imam, dia keluar dari sholat jamaah tersebut dengan niat untuk tidak lagi berjamaah. Wa yatimuha wahdahu, dan dia menyempurnakan sisa kekurangan sholatnya itu dalam keadaan wahdah, sendiri. Apa yang menjadi pertimbangannya? Macam-macam yang menjadikan boleh. Misalnya apa? Idza atala imamu as-sholata. Yang pertama, apabila menurut ukurannya makmum tersebut ngimaminya sang imam itu kepanjangan, kelamaan, kok gak mari-mari gitu. Maca Al-Baqarah mungkin halaman pertama, ternyata bablas lagi halaman kedua, sabar-sabar nih malah halaman ketiga. Jadi marine kapan? Padahal dia termasuk yang rencananya tidak berlama-lama karena ada perlu misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh mundur, memisahkan niat untuk tidak lagi berjamaah. Maksudnya bukan membatalkan sholatnya, yang dibatalkan jamaahnya doang. Dia tinggal melanjutkan sisanya aja. Misalnya rakaat pertama harapannya mungkin bacanya paling panjang ya ad-duha, al-insyirah atau al-zalzalah, atau bacanya surah Yasin. Wah, ini bakalan lama ini, saya nggak cukup waktu kalau segitu lamanya. Nah, dia mundur.
mundur, memisahkan diri dari jamaah. Teknisnya bisa tetap di tempat atau bisa dia geser. Yang jelas dia ini memang punya niat sengaja untuk mufaraqah. Itu menurut saya Sabik dibolehkan. Pertama, kalau misalnya kondisinya menurut ukurannya makmum tersebut sholatnya kelamaan. Yang kedua, bayilhik bihadi surah hudus maradin. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat itu dia sakit. Sakit apa misalnya, Pak? Sakit perut. Apalagi tambah diare. Kerosone pas sholat jamaah sebelumnya tidak kerasa apa-apa. Ternyata perutnya banyak ngomong, ya. Banyak bunyi-bunyinya. Makanya dia bayangkan ini kalau ikut jamaah itu nanti kayaknya nggak mampu. Makanya dia memisahkan diri dari jamaah tersebut. Itu boleh. Jadi alasan pertamanya apa tadi? Merasa kepanjangan. Jadi mungkin ada yang punya pikiran begini. Kalau belum tahu ilmu ini maksudnya ya. Kalau ada sholat jamaah di satu masjid, kemudian dia imamnya itu kepanjangan itu, marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Maka mungkin dia ngelabrak imamnya setelah selesai. Atau marah-marah kepada takmirnya. Ini imamnya nggak ngerti, nggak punya perasaan. Ya kalau dongkol sih ya boleh aja, tapi kalau sampai atraktif begitu, kan ada solusinya. Ya sudah, kalau emang terasa kepanjangan, atau ternyata perutnya lagi ada masalah, ya mau mufaraqah saja. Kalau itu dibolehkan gitu, dibolehkan. Jadi tidak usah konfrontatif maksudnya. Ya cukup, oh berarti saya nggak mampu, ya ngikuti jamaah kalau imamnya kayak begini. Kondisi sekarang saya nggak mampu, ya udah saya membatalkan jamaahnya gitu ya. Nah, atau yang berikutnya apa? Au khafidiyya ilmal, atau dia takut kehilangan barangnya. Misalnya dia bawa laptop, sekarang jadi sasaran laptop atau HP. Keberadaan shopnya dia tuh di tengah. Sebenarnya tempat naruh barangnya dia nggak bisa di depannya, tapi di pinggir sana, di pinggir kanan atau yang kiri. Dia was-was terus. Mbak lagi sering lihat di medsos itu, hanya menunduk sebentar, tahu-tahu raib HP-nya. Makanya pas saya sujud, tahu-tahu hilang. Was-was deh, was-was terus bingung. Nah, pas begitu takut barangnya hilang, itu boleh membatalkan jamaahnya. Atau al-talafu, atau khawatir yaitu rusak, barangnya rusak. Misalnya kena hujan atau apa, ada api misalnya, apa yang dia lihat, khawatir ada yang rusak. Mungkin beda motornya, atau mungkin ya itu, mungkin beda motornya itu ada gerak-gerak sendiri, oh ternyata dicuri maling. Nah, dia boleh batalkan sholatnya itu. Awfamatu rifqatin, atau takut ketinggalan rombongan. Dia safarnya rombongan, dia takut nggak bisa ditinggal sama rombongannya. Ini boleh, karena kelamaan, ya udah sendiri aja gitu. Au khusulin ghalabatin naumin, atau yang berikutnya adalah karena dia nggak bisa lagi nahan kantuknya. Ngantuk berat itu, sholat jamaahnya itu karena panjang lama, sampai terkantuk-kantuk, sampai terjungkal-jungkal atau sampai geblak, berkali-kali mau jatuh karena nggak kuat ngempet itu lamanya itu. Ini boleh. Wa nawadhalika, dan yang semisal dengan itu, nggak disebutkan, kalau emang kira-kira serupa, setara dengan itu masalahnya, maka boleh mufaraqah, itu boleh.
Apa dasarnya beliau? Adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia katakan, kana Mu'ad yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Adalah suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal itu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat isya. Summa yarji'u ila qaumihi fa ya'ummuhum. Kemudian setelah selesai salat isya itu beliau pulang ke kampungnya untuk mengimami kaumnya tersebut. Fa akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Suatu ketika Nabi itu mentakhir isanya, jadi udah malam. Kalau udah kita bahas kapan itu, bahwa di antara sholat 5 waktu itu yang disunahkan di awal waktu adalah semuanya kecuali sholat isya. Itu laula anasyukku ala ummati, kalau andaikan tidak memberatkan kepada umatku, maka pengennya Nabi itu isya itu apa? Di malam hari, artinya sudah mendekati pertengahan malam, di atas jam 10 gitu. Tapi itu akan memberatkan. Fasallallahu, maka kemudian Mu'ad waktu itu sholat bersama Nabi dalam keadaan sudah malam. Summa raja'a ila qaumi. Jadi udah malam, isanya udah malam, mungkin kalau sekarang mungkin di atas jam 9 malam ya, sholat jamaahnya Nabi Isya. Dan dia pulang kepada kaumnya untuk ngimami seperti biasanya. Wa qara'a surat Al-Baqarah. Nah, dia membaca surah Al-Baqarah. Udah malam, udah kayak biasanya, malah dibaca surah Al-Baqarah. Kata akhir rajulun, ada satu yang tidak kuat. Tidak disebutkan namanya, artinya ya jamaahnya sahabat Mu'ad lah, Ibn Jabal di kampungnya. Akhirnya satu ini mufaroqah, tidak sanggup lagi mengikuti sholat jamaah karena membaca surah Al-Baqarah itu. Fasallah wahda, maka kemudian dia sholat sendirian, artinya mufaroqah tadi. Wakil lalu kemudian di yang lainnya, orang lain itu kemudian menegurnya. Nafakta ya fulan, kamu sudah berperilaku kayak orang munafik, begitu kan? Maka kemudian dia jawab, mana fakta, saya tidak ingin jadi munafik karena saya memisahkan diri dari jamaah ini. Walakin la'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbirahu. Nanti setelah ini saya akan menghadap Rasulullah dan saya akan menyampaikan masalahnya. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika. Maka akhirnya ketemu Nabi dan menyampaikan masalahnya. Apa komentar Nabi? Dia katakan, afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu tuh bikin menebar fitnah wahai Mu'ad? Malah bikin gara-gara begitu. Afattanun anta ya Mu'ad, ulang beberapa kali ditegur begitu. Iqra surat kada wa kada. Cukuplah yang dibaca itu surat yang pendek saja. Ini menjadi dalil kebolehan mufaroqah. Di sini contohnya karena apa? Karena kepanjangan. Nah, baca surat Isya sudah ditakhir, yang dibaca surah Al-Baqarah. Nah, mending Al-Ikhlas, semangat kape Al-Baqarah. Atau mungkin karena kalau misalnya pas awal waktu habis adzan langsung iqamah, kemudian Al-Baqarah mungkin banyak yang siap karena ini sudah malam, itu malah baca Al-Baqarah. Nah, ini yang menjadi landasannya saya sabik yang menyimpulkan kebolehan, yaitu mufaroqah itu. Nah, maka kita ini yang sudah ngaji ini tidak usah bingung
bahasa kayak tanda tanya gitu. Kalau misalnya pas sholat jamaah rapi-rapi bagus-bagus, tiba-tiba ada satu yang dia sholat sendiri, maksudnya awalnya berjamaah, baik dia pindah maupun tidak, tergantung posisinya, maksudnya sop di keberapa gitu. Kalau ternyata dia itu mufaroqah, berarti kan nggak masalah. Dia bukan sedang mendahului gerakannya imam, tapi memang dia sudah mufaroqah gitu. Jadi status dia itu bukan mendahului gerakan, memang dia tidak berjamaah, maka urusan dia mau setelah itu rukuk, mau sujud. Nah, apa penandanya? Penandanya adalah mengubah niatnya. Mengubah niatnya, dia hitung dengan gaya imam seperti ini, saya nggak mampu mengikuti karena saya punya keperluan ini, punya hajat ini. Akhirnya dia putuskan, saya tidak lagi berniat untuk sholat berjamaah. Setelah itu misalnya dia langsung ruku, imamnya masih baca Al-Baqarah misalnya, dia kemudian i'tidal juga imamnya masih. Nah yang gitu jangan kemudian kita bilang dia keliru sholatnya. Nah, berarti dia sedang ngambil pilihan kemungkinan mufaroqah dari sholat jamaah tersebut gitu. Jadi ya pelanggarannya itu ya kalau dia niatnya jamaah tapi mendahului gerakannya imam, ya dia sudah melanggar aturan berjamaah ini. Tapi enggak, ini karena dia sudah memang menyatakan tidak lagi berjamaah. Nah, pertama tadi saya sampaikan ya supaya kita ini selaku sesama makmum atau sesama jamaah lah gitu ya, yang aktif di masjid itu ya harus menyiapkan mental suatu ketika, bahkan mungkin kita sendiri yang mufaroqah karena ada perlu tertentu, itu bisa jadi. Itu jangan dinihilkan, jangan dibilang asing, jangan dibilang reneh. Itu ya hanya tumben aja karena emang nggak ngerti, nggak biasa, atau mungkin belum tahu ilmunya gitu. Apa misalnya ya dianggap itu membatalkan sholatnya, yang batal jamaahnya saja, bukan sholatnya. Dia nggak perlu ngulang maksudnya, bukan misalnya pas rakaat kedua, dia rakaat pertama dia sabar-sabarin gitu ya, karena lama nggak segala ruku gitu. Kemudian baru rakaat kedua dia putuskan, wah saya udah nggak bisa ini, udah kelamaan. Maka dia nggak perlu membatalkan seluruh sholatnya, dia cukup mengganti niatnya saja. Setelah itu dengan segala pertimbangannya dia putuskan untuk tidak berjamaah. Nah, baru kemudian dia melanjutkan sisanya sholat sendirinya itu. Nah, tentang posisinya itu tidak ada disebutkan secara terperinci. Jadi dengan mundur satu langkah ya boleh, satu langkah ke samping juga boleh, kanan atau kiri, atau bahkan tetap saja di formasi shop tapi agak renggang, misalnya kalau dia di belakang sendiri, shop paling belakang, dan dia lanjutkan. Nah, maka kita perlu membangun yang namanya husnudon kepada sesama jamaah. Jangan kita langsung mengatakan ini dosa besar ini karena dia mendahului gerakan imam. Nah, itu namanya sudah langsung negatif thinking namanya. Kita kembangkan saja. Oh mungkin dia mufaroqah, mungkin dia perlu, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia apalah punya kondisi udur lah, punya udur yang ya kita maklumi, insyaallah demikian. Nah itu ya, bahkan ini ya pelajaran, ini kan kasus ya, arti kasus itu ya di zaman Nabi alhamdulillah sudah ada contohnya, yaitu sahabat Mu'adz yang melakukannya dan jamaahnya sahabat Mu'adz yang juga melakukan mufaroqah itu. Yang jadi imamnya adalah sahabat Mu'adz yang dibaca kebetulan memang yang panjang banget, yaitu surah Al-Baqarah. Artinya udah ada modelnya gitu. Contohnya bahkan sangat praktis, real maksudnya gitu. Nah, maka sisi yang lainnya dari bab ini adalah itulah salah satu
wawasan yang perlu dimiliki oleh imam. Ya, kalau di hadis kalau udah kita bahas sebelumnya kan, imam itu harus peka dengan kondisi jamaah. Misalnya tiba-tiba ada bayi atau anak kecil yang nangis, yang rewel banget, nangisnya teriak-teriak keras gitu ya. Itu jangan malah baca surah Al-Baqarah, ini tambah kayak tidak ada harapan ibunya. Waduh, bagaimana kan ini solusinya ini? Enggak gitu. Boleh rencananya Al-Baqarah, tapi setelah mendengar ada bayi yang nangis teriak-teriak ya, seperti butuh pertolongan gitu, segera untuk ditangani, maka ya segera aja diubah haluannya ya, supaya ambil surah yang pendek, Al-Asr misalnya, atau surah Al-Imran tapi ayat pertama saja. Alif Lam Mim, Allahu Akbar, dan sejenisnya gitu ya. Jadi ini terpadu. Ini tadi kan sisi kita sebagai makmum pembahasannya. Nah, kita langsung mikir, berarti kalau saya jadi imam, gimana ya kalau menghadapi seperti itu. Nah, kita pun juga harus siap sama-sama, kita sebagai jamaah. Misalnya ada yang panik, ada yang kayak nggak bisa terima, ada orang yang mufarokoh, kayak menyayangkan, memarahi, atau menggerutu. Nggak usah. Ini memang ada dalilnya, ada landasannya yang bisa dibenarkan. Nah, perkara kita kemudian memilih untuk bertahan, bersabar, ya alhamdulillah, silakan. Kalau memang ujian kesabaran itu mungkin terjadi ketika kita sholat berjamaah, itu salah satu ujian melatih, menguatkan kesabaran kita. Gitu ya. Itu poin yang ke-17. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau tanya? Masih berkaitan hal ini? Nggih. Kurang satu mungkin kalau kita katakan sudah sholat zuhur, sholat asar juga, kemudian sudah berjalan dan sebagainya, kemudian untuk maghrib, kita pada jam 7, kemudian saya sholat maghrib selesai, kemudian hilang, terus kita keluar dari mau lagi melanjutkan, biasanya kan gitu. Kalau untuk sholat sendiri kan nggak mungkin. Kalau apa? Mengikuti yang imam yang tadi. Iya. Kalau karena buang air kecil, air besar, atau keluar angin, itu kan membatalkan wudunya, berarti juga batal pula sholatnya. Kalau batal, ya mengulang dari pertama. Misalnya sudah tahiyat akhir, nunggu salam kok gak salam ya, ngempet saisane maringana buat maringana baru salam. Nah, iya, ya udah, berarti ngulang dari pertama. Bukan, oh tadi terakhirnya tahiyat ya, langsung diprok tahiyat, nggak bisa. Ya karena batal kan. Beda dan mufarokoh tadi, makanya dibedakan. Ini mufarokoh yang kita bahas, mufarokoh bukan batal. Artinya dia tetap suci, dia hanya tadi udur, tidak ada perlu. Gitu ya, itu yang kalau dibedakan. Nah, yang kedua yang jangan masukkan itu, maksudnya adalah ya memang kalau resikonya orang lupa itu ya lupanya lupa batal, maksudnya akhirnya ingat kalau jelas-jelas batal, bukan ragu-ragu loh ya. Kalau ragu-ragu beda, ragu-ragu ambil kita yakinnya. Kalau ragu-ragu, tapi kalau kita pura-pura ragu ya beda lagi. Jangan pura-pura, memang ragu-ragu ya berarti ambil kita nggak batal, gitu ya. Tapi kalau kita udah jelas lupa, artinya kita ingat, ya Allah tadi kan saya belum wudu, ya udah berarti ngulang. Saya pernah juga gitu, lupa, maksudnya itu jelas-jelas sudah batal misalnya, tapi ditinggal apa itu langsung sholat, setelah sholat, tadi kan belum itu, ya ngulang, resikonya ngulang, gitu ya. Ada lagi tadi? Nggih. Itu ini kejadian. Nggih.
yang dia keluar dari jamaahnya, Iya. selain disebutkan yang tadi, Iya. karena ternyata begitu dia dalam perjalanan sholat itu dia nggak sepaham Dengan dengan imamnya gitu. Dia keluar dari sholat jamaahnya. ya, dan dia menyebut bahwa aku nggak sah gitu. Gimana? Maksudnya sholat yang dia nggak sah itu yang imamnya. Ya, mengatakan kita yakin dengan imamnya kalau kita ya kita terus saja. Tapi dia berkata itu nggak sah. Itu kejadian. Dan pula kadang ini di luar ini mungkin luar ya. Kadang-kadang jamaah kita itu ada yang bacaannya itu keras dulu. Sebagai sesama makmum. Makmum ya. Kadang mengganggu kita satu. Bismillah. Mengganggu kita itu. Gimana itu? Baik. Menilai imam itu tidak layak atau bilang tidak sah itu kita perlu hati-hati ya, karena dalam bab tata cara sholat atau kaifiyah sholat sebagai imam itu kan berkaitan dengan masalah hukum sholat jamaah. Itu kan tidak semua ulama itu semuanya sepakat dengan tata cara. Ada yang harusnya begini, harusnya begitu. Itu bagian dari khilafiyah. Maksudnya dia boleh merasa tidak puas dengan imamnya atau menilai kurang lah terhadap imamnya. Tapi kalau kemudian mengatakan tidak sah, itu harus hati-hati kita ini. Tidak sah itu maksudnya menurut madhab yang dia yakini atau tidak sah secara mutlak. Dalam arti semua ijma sepakat bahwa itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya hanya kurang-kurang tajwidnya gitu ya misalnya. Dan sekarang sudah mulai ada tren juga, mohon maaf saya bukan membela-bela sebagian dari imam yang kurang bagus bacaan, bukan saya. Jadi ada tren di mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini kan orang pada nyari sanad hafalan Quran, kemudian tajwidnya yang bersanad internasional yang sangat jelimet gitu, maksudnya membedakan antara sin dengan shin, dengan shod, dengan tha, itu begitu jelimet posisinya di mana sampai rumit jadinya gitu. Nah yang begini saya relatif setuju dengan seorang ustadz yang menyatakan dalam bab sholat itu nggak usahlah kita terlalu kaidah tajwid yang sempurna gitu, dan akhirnya menganggap kurang dikit ini jadi dipermasalahkan nanti tadi ya ujungnya tadi. Padahal itu sebenarnya menyangkut kamaliyat atau afdoliyat, menyangkut kesempurnaan, bukan sampai tidak sah misalnya begitu. Maksudnya sebenarnya arahnya ke sana gitu. Makanya kita hati-hati. Ini maksudnya kita semuanya. Jangan kita gampang-gampang mengatakan saya nggak mau jadi makmumnya dia karena salatnya menurut saya nggak sah. Kata nggak sah itu soalnya resikonya besar. Cukup kita katakan saya nggak cocok, itu nggak apa-apa malah. Saya nggak cocok kalau diimami sama dia. Saya merasa ada yang kurang pas, itu nggak apa-apa. Dia bilang nggak sah itu resikonya apa tuh? Mengatakan orang nggak sah itu resikonya panjang soalnya. Apalagi jangan-jangan ternyata masalah khilafiyah yang dipermasalahkan, bukan masalah yang prinsip. Nah gitu. Itu yang tolong menahan diri kalau temanya seperti itu. Tapi bukan berarti saya katakan semuanya khilafiyah, ya enggak. Maksudnya jangan gampang bilang nggak sah itu. Jangan bilang gampang ini nggak sah, ini nggak sah. Itu tolong hati-hati. Ambil contoh misalnya gini, kalau wudhu misalnya, sikut ini
Kan mungkin kita peka karena kita ingin sempurna wudhunya itu, maka kemudian kita ngelihat misalnya di tempat wudhu itu ada jamaahnya itu kelihatan sekali bahwa pas ujungnya ini dia nggak kena. Terus kita bilang, oh itu nggak sah wudhunya. Nah itu hati kita ngomong begitu. Karena dalam kajian fikih perbandingan, sikut itu ada dua pendapat. Sikut itu bisa bermakna include di dalam yang wajib untuk dibasuh. Ada batas. Batas, tetenger. Maksudnya nggak kena nggak apa-apa. Jadi itu pendapat. Gitu. Jadi sempurnanya antum hurun muhajjalin. Kalau bisa ditambah gitu kan. Sampai atasnya. Sampai adud, sampai lengan gitu. Itu sunnahnya. Supaya nanti di hari kiamat yang bersinar itu semakin banyak areanya. Itu kan bicara afdoliyah. Kalau bicara sah tidak sah, wah ini ngeri kita. Karena ada ulama 4 mazhab itu, saya lupa mazhab yang mana itu, tetap sah walaupun ujungnya ini sikutnya itu nggak kena, sebagaimana di bawah mata kaki kan, yaitu arjulakum ilal ka'bain. Kata ila itu, kalau ini al-marafiq namanya, ilal marafiq, sampai siku. Kata sampai itu bisa bermakna masuk di dalamnya, bisa maknanya itu malah sebelumnya. Sebelum itu, batasannya siku. Sebelum itu, gitu maksudnya. Kata ila dalam fikih itu bisa bermakna termasuk di dalamnya disebut, bisa bermakna sebelum itu malah gitu. Di mata kaki misalnya polok ya, mohon maaf saya sebutkan. Areanya mana areanya? Areanya kan bulat ini kan. Pertanyaannya gimana kalau separuhnya aja atau di bawahnya? Kan gitu maksudnya. Jadi ini nggak kita bilang langsung, waduh nggak sah itu. Wah ini rada abot kalau kita sampai bilang nggak sah. Kalau kita bilang nggak kurang sempurna wudhunya, benar malah. Kalau kita kan pengennya supaya semakin sempurna kita ngambil afdoliyahnya kan gitu. Ngerti ya? Nah yang kedua tadi apa tadi? Bacaannya yang keras. Nah, saya sudah pernah sampaikan itu, tapi rada gak enak jawabannya, Pak. Tapi ya menurut saya boleh-boleh juga itu sebagai pertimbangan. Kalau yang kita terganggu oleh bacaan sebelah, bacaan Al-Fatihah, bacaan ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud. Soalnya ada yang bilang gini, Pak, yang terganggu dengan bacaan Quran itu biasanya siapa? Pakai ya maksudnya. Masa kita dalam baca Quran kita terganggu ini? Biasanya terasa terganggu ini siapa yang biasanya terasa terganggu kalau Quran dibacakan? Waduh, gak enak rasanya cara ini. Ya maksudnya kan bukan terganggu dalam arti hakiki, maksudnya itu kita juga jadinya nggak bisa khusyuk kan, maksudnya gitu ya. Bukan terganggu secara hakikat, wah bahaya kita terganggu. Itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan gitu ya. Nanti gitu malah, nah gitu. Nah sekarang saya sampaikan ukuran keras sama lirih sama keras itu apa. Pada akhirnya kita harus mengatakan kadang-kadang ukuran kita sama orang itu beda. Dia katakan kan sudah pelan, menurut kita buanter. Dia bilang sudah pelan ini gitu. Nah kan saya pernah kami itu saya aja nggak tega negur di masjid kami. Ternyata ada yang berani negur. Mbak, jenengan itu kalau bacaan itu terlalu keras. Terus Mbak ada yang nimpalin. Kami dari jarak 4-5 jamaah itu dengar gitu. Oh begitu ya. Habis itu diubah kayaknya. Setelah itu tenang. Kira jawab berapa bulan balik lagi. Balik banter meneh, lali. Ya, jadi dia itu nggak merasa kalau kebanteran gitu loh.
Makanya kan ukurannya kalau bicara afdolnya baca sendiri itu adalah yang dengar adalah diri kita sendiri, itu afdolnya. Cuma ukurannya itu kan hampir nggak ada. Ya tadi menurut kita nih yang dengar kita sendiri ternyata tonggone prosok buanter. Ngono kok krungu dhewe, aku ya krungu, sebelah ya krungu kabeh. Masa gak ngerti ya ngono. Saya punya teman itu sampai tak nyatakne tak kunjungi ke rumahnya, teman saya kuliah dulu. Lah ngomong itu bikin kaget, saking buanter ya. Kita ngomong pelan-pelan tahu-tahu dia ngomong apa itu buanter guys. Sampai kaget tuh. Tapi dia bilang, iya soalnya aku nih sanding pabrik, nanti apa? Bising aku ngomongnya bahan orang nggak nih sanding pabrik, ternyata di kampung biasa. Gitu. Jadi kebiasaan, gitu ya. Walhasil patokannya adalah usahakan kalau kita melafalkan bacaan sir itu patokannya saja itu yang dengar biar kita aja. Adapun kenyataan ternyata kebanteran ya udah itu nanti mungkin ada yang ingatkan, ada yang nasihati, ya itu silakan diterima aja. Nonton ya? Tapi hukumnya gimana? Maksudnya hukumnya bagi siapa ya? Semangat juga itu ya kan merasa terganggu kan? Iya nggak apa-apa, maksudnya dia sah saja secara sholatnya ya tetap sah, nggak ada masalah. Ya hanya dia mungkin belum klop antara ukuran terganggu sama enggak antara sesama jamaah itu saja. Tapi tetap sah, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan emosi terus akhirnya banter-banteran. Kita bismillah, alhamdulillah, bismillah. Bangga nggak kerasa dia coba banter nih, ar-rahmanir-rahim, wis akhirnya saingan. Ya. Mantan nggih? Gimana, Mbah? Iya. Kebalikannya ini tapi saya pernah ikut berjamaah, tapi tepat itu saya kali. Sehingga saya itu setiap kali ngambil terus. Jadi misalnya dia sudah itu saya bakal lakukan itu. Soalnya terlalu cepat untuk saya. Nah itu kemudian niat saya itu dari mana? Apakah saya tetap terus ikut berjamaah itu? Jadi makmum terus, apakah kita harus seperti tadi? Jadi niat sholat sendiri. Jadi kenyataannya waktu itu saya ikut berjamaah sampai selesai. Gantung terus ya, sampai menggeh-menggeh sampai. Ya. Ya, terlalu cepat. Ini pertama peringatan untuk para imam kita, itu juga supaya memperhatikan kondisi jamaah ya. Kalau jamaahnya anak SMA, buanternya malah komen guru kurang cepat sih, malah gitu malah. Sekalian olahraga katanya sekalian. Mungkin kalau anak muda begitu. Kita udah sepuh, makanya salah satu sunnahnya kenapa imam itu sebelum takbiratul ihram itu melihat ke jamaah itu biar tahu oh yang ada yang sepuh, ibu-ibu ada bayi, ada bawa anak, ada anak suka main masih lompat-lompat teriak-teriak. Nah itu untuk mengukur kita, oh berarti saya kira-kira ini yang harus saya lakukan. Temponya maksudnya, irama sholatnya. Nah terus bagaimana, apakah ini masuk dalam bahasa ini? Masuk. Yaitu masuknya kepada mafhum mukhalafahnya, yaitu idza atara al-imam as-sholata, apabila imam memanjangkan sholatnya itu sama, termasuk apabila imam itu memendekkan sholatnya. Dampaknya adalah kita nggak bisa mengikuti dengan sempurna, dalam arti bukan sempurna banget, tapi kita sedikit kepondalan gitu. Karena kita baru mau rukuk dia sudah i'tidal. Apalagi nanti kalau ketinggalan dua gerakan, kita baru merukuk dia sudah sujud, ya berarti kita sudah ketinggalan salat jamaahnya. Nah karena itu jadi gini, tadi ada yang terlupa, ada yang terlewatkan itu gini. Lantas apakah yang mufaroqah itu dapat pahala salat jamaah? Kan itu mungkin yang nanti ada hubungannya di situ. Jadi ketika dia masuk masjid, dia niat sholat jamaah. Dan dia sudah membuktikan dia udah bersama dengan jamaah. Cuman di tengah jalan dia akhirnya
memutuskan mufaroqah itu, dia apa? Dia dapat pahala jamaahnya, udah dapat. Gitu. Walaupun tidak sesempurna yang sempurna sampai salam, tapi bukan dia tercancel fadilah jamaahnya. Nah sama, misalnya jenengan tadi posisinya, waduh ini kepontalan saya udah nggak mampu ini kalau bicaranya. Ya sudah mufaroqah saja kalau emang betul-betul nggak mampu. Ya, yang dirubah niatnya saja. Kemudian setelah itu kita sesuai dengan tempo kita, sesuai dengan irama yang kita mampu, udah. Nah, balik lagi kepada kita sebagai jamaah yang lainnya, kalau ada yang begitu jangan kita bilang nggak sah. Memang kemungkinannya sudah karena nggak mampu, dia mungkin merubah niatnya menjadi sholat munfarid. Gitu. Tapi sempat sebelumnya sudah mendapat fadilahnya. Sholat jamaah hanya tidak mampu untuk diselesaikan secara sempurna. Ada nih, Ibu? Iya. Maksudnya saya sendiri sholat apa, Bu? Dalam pertimbangannya apa kok? Gitu. Maksudnya di dalam masjid atau di rumah? Oh. Iya. Kalau pertanyaannya boleh apakah tidak? Boleh. Boleh saja. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak. Tapi dia kehilangan afdholiyahnya sholat jamaah. Nah, maka itu yang bisa jujur diri kita sendiri. Maksudnya tadi kalau menunggu sholat jamaah itu kesuwen atau terlewatkan, terlambat itu yang bisa mengukur kita sendiri. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang juga nggak serius-serius amat. Kadang-kadang itu ternyata mari ngono HP-an. Misalnya loh. Jadi ke susu mari ngono bakne neng parkiran ya umek HP-an. Ngono tinggi sholat jamaah wis cukup paling. Misalnya begitu. Jadi harus jujur dengan diri sendiri karena iman-iman. Maksudnya sudah di masjid, sudah siap-siap ini hanya karena faktor waktu yang mungkin masih bisa toleransi misalnya, tapi kita meninggalkannya iman-iman. Tapi tetap kalau ditanyakan apakah boleh, ya boleh. Boleh. Ini kehilangan afdholiyah sholat berjamaahnya. Betul mungkin? Ada lagi? Nggih. Misalnya jika saat itu cuma urus dan posisi yang Mufaroqah? sama itu lima. Ya, itu lebih rumit, tapi sebenarnya kalau sama-sama pahamnya itu bisa. Tapi bagi yang awam itu rumit banget. Padahal itu enggak. Yaitu apa? Berkaitan dengan tema berikutnya adalah bagaimana hukumnya kita itu sholat, kita itu melewati shop orang yang sedang sholat. Nah itu nanti kan hukumannya apa? Hubungnya dengan itu. Jawabannya kalau kita misalnya ada di shop yang paling depan, kemudian kita batal, nggak usah kita minum farqah, kita batal, misalnya kentut misalnya. Nah, kalau kita mungkin ilmunya belum mencukupi, kan tidak boleh orang lewat di depannya orang yang sholat kan. Akhirnya kita mau weneng tuh, arepnya sholat, mau dikira ngapusi, mau aku wis batal kok bangga sholat, menengai yang itu dilakne wong. Ya karena kalau sama-samanya jadi masalah. Padahal kalau sama-sama ngertinya, kalau dia mundur, ya kita harus ngerti. Oh berarti dia mungkin batal, kasih jalan. Jangan malah wah, nggak boleh, dihadang, bos. Akhirnya dia karena refleks dia pesilat malah dikira nelak, wah ini terus kene ngompet malah tidak kelahi, wes akhirnya sudah dati. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, jenengan itu 3 sop, 4 sop, cuman jangan malah gitulah ya jalan seperti biasanya aja, mundur, jalan, minta jalan itu. Jadi kalau yang ngerti etika ini dia akan
memberikan jalan, bukan malah dikunci. Ayo harap nanti man. Nah gitu. Artinya apa? Bisa. Solusinya itu itulah pentingnya jamaah itu terus meningkatkan ilmunya itu, yaitu apa? Kalau kita sholat munfarid, itu yang kita nggak boleh lewat di depannya. Kita sendiri maksudnya. Itu pun juga masih dibahas lagi, kan ada jaraknya. Yang paling dekat tuh seberapa? Nah, kita pakai al-adah muhakamah. Itu kebiasaan bisa menjadi sumber pertimbangan hukum. Yaitu apa? Hampir sekarang di seluruh dunia itu, masjid itu, softnya itu kayak gini. Iya kan? Seluruh dunia itu hampir mirip-mirip gini. Kalau dulu kan zamannya tahun 70 kan PC umumnya. Kemudian dikasih spet warna hitam, terus di pojok kasih sembrut shot. Biasanya tanya, ini apa? Soft. Oh, soft gitu. Nah, sekarang kan kayak gini, ini sudah menjadi sutro. Artinya apa ya dimaksud nggak boleh lewat di depannya orang sholat itu? Ya batasannya ya tempat dia nanti sujud sampai di situ, bukan terus memanjang sampai ya sholatnya sholat jami ya kan misalnya. Jadi mburi diri kono, terus sholat sendirian, kau apa melanggar nanti lewat 3 meter di depannya. Akhirnya dia nggak jadi sholat masuk ibu mau ini terus. Kan ada batasnya, ya tempatnya kita sujud itu batasnya nggak boleh lewat di situ. Itu hanya ketika sholat munfarid gitu loh. Ada masalah jamaah tuh langsung hilang, itu peraturan itu sudah jadi hilang, dihapus. Silakan mau jalan, mau belok kiri dulu karena mungkin di tengah sini sampai ketemu jalan sana boleh, nggak ada yang batas, semuanya tetap jalan seperti biasanya. Dia aja yang teramankan untuk kemudian butuh lagi, dan berarti emang sholatnya batal, artinya harus mulai dari nol. Nonton ya. Baik, saya kira demikian. Udah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat, maslahat, barokah untuk kita semuanya, dan bisa menambah wawasan kita tentang sholat jamaah supaya kita bisa lebih tidak gampang kagetan atau bagaimana gitu ya, lebih bisa memahami kebutuhan karakter jamaah yang bermacam-macam itu, ya bukan untuk dihilangkan tapi untuk dimaklumi supaya kita ini mengerti hak kewajiban kita masing-masing, baik kondisi normal maupun kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibati dunya wa mat'ana bi asma'ina wa basarina quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna waj'al tharna 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa batun qarib wa ma fiqna wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.